Maka dalam perubahan era milenial hari ini, tentu kita sebagai seorang muslimah pasti ada peran yang bisa kita lakukan. Terlebih kalau kita hari ini menjadi seorang istri, atau seorang ibu, atau bahkan seorang anak, atau bahkan menjadi anggota dari bagian masyarakat. Tentu ada perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana langkah mewujudkan perubahan pada era milenial saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddin haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Muslimah online. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu meneladani Rasulullah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya, Ana Umu Aska, dalam program Inspirasi Keluarga Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini dunia tengah berduka, di mana dunia sedang mengalami sebuah ujian. Secara bersama-sama, banyak negara terserang wabah COVID-19. Setidaknya ada sekitar 200-an negara yang sedang mengalami wabah ini. Dan tentunya dampak dari wabah COVID-19 ini memberikan pengaruh yang luar biasa dalam setiap sektor kehidupan. Baik itu sektor sosial, sektor pendidikan, kebudayaan, kesehatan, maupun sektor ekonomi dan politik. Banyak pakar dan juga badan organisasi mengamati dan memberikan analisa bahwa dampak dari wabah COVID-19 ini begitu luar biasa, terutama pada sektor ekonomi dan sektor politik. Seperti IMF, sebuah badan moneter milik internasional yang mengatakan bahwa dampak dari wabah corona ini mengantarkan kepada krisis ekonomi secara internasional dan dampaknya bisa menyebabkan pada kekacauan pasar. Tidak hanya pada sektor ekonomi, banyak pengamat juga yang menilai juga berdampak pada sektor politik, seperti apa yang diungkap oleh sebuah majalah berita yang berpusat di Amerika Serikat, yaitu Foreign Policy. Foreign Policy mengatakan bahwasannya Amerika yang dikenal sebagai sebuah negara adidaya yang memiliki kepemimpinan internasional ternyata harus lumpuh dengan adanya wabah COVID-19 ini. Bahkan secara dunia internasional, Amerika saat ini diragukan lagi sebagai sebuah negara yang mempunyai kepemimpinan secara internasional akibat ketidakmampuannya dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 di dalam negerinya. Begitu pula Cina, yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Cina pernah mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan teknologi di negerinya. Namun dengan adanya wabah COVID-19 yang pertama kali ada di Wuhan, di Cina, maka wabah ini benar-benar membuat Cina harus menyerah. Bahkan mereka mengatakan pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan banyak problem di negaranya. Di Indonesia sendiri sedang mengalami krisis ekonomi maupun juga kekacauan politik. Muhammad Khatib Basri, seorang pakar ekonom yang dulu pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengatakan bahwasannya
pandemi COVID-19 ini bisa berdampak krisis ekonomi yang sangat besar, bahkan lebih parah dibanding krisis ekonomi yang pernah menimpa Indonesia pada tahun 98. Dari sisi politik ya, kita mengetahui bahwasannya publik ya, masyarakat mulai sedikit demi sedikit tidak lagi percaya kepada pemerintah, di mana pemerintah dinilai telah gagal dalam mengurusi urusan rakyat. Pada awal bulan Juni lalu telah berlangsung sebuah diskusi daring atau diskusi yang berbasis online yang dihadiri oleh para pakar dan intelektual yang membahas bahwasannya terkait kinerja pemerintah yang dinilai gagal dalam menyelesaikan pandemi COVID-19, dan hal ini bisa berakibat pada pemakzulan pemerintah. Menurut para pakar dan juga para ahli mengatakan bahwasanya pandemi COVID-19 ini bisa saja ya berdampak pada perubahan besar dunia, seperti apa yang diungkapkan oleh Henry Kissinger, ya, seorang mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mengatakan bahwasanya pandemi COVID-19 benar-benar bisa mengubah tatanan dunia secara global. Pandemi COVID-19 akan memberikan dampak yang luar biasa dari segi ekonomi maupun politik, yang mana Henry Kissinger menilai bahwasannya mungkin akibat COVID-19 ini baru kita rasakan sementara waktu, namun dampaknya yang jauh lebih besar adalah dampak dari COVID-19 ini akan dirasakan beberapa generasi dengan perubahan global. Artinya, dunia sedang mengalami tata perubahan secara global. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah mengatakan bahwasanya ada beberapa hal yang bisa mengubah tatanan dunia. Di antaranya adalah sebuah bencana besar atau wabah, yaitu dirasakan oleh seluruh tatanan dunia secara internasional, sehingga bisa jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, analisa para pakar, analisa para intelektual bahwasanya perubahan besar akan terjadi pada era-era saat ini. Berbicara perubahan, tentu kita harus siap menghadapinya. Namun, bagi kita, perubahan seperti apa yang hendak kita wujudkan? Ini menjadi satu pertanyaan besar yang tentunya harus kita renungkan bersama. Berbicara perubahan juga, maka sebagai seorang pribadi muslim harus menyandarkan kepada bagaimana Islam memandang perubahan itu sendiri. Kita ketika mengkaji sirah akan mengetahui bahwasanya Rasulullah telah memberikan perubahan tatanan dunia pada bahasa Arab dan sekitarnya, bahwa Rasulullah telah mengubah sebuah masa jahiliyah menjadi fase atau sebuah zaman yang itu dinaungi dengan sistem Islam atau fase Islamiyah. Inilah perubahan yang hakiki. Maka hendaknya bagi seorang muslim ketika hari ini berbicara perubahan, hendaknya adalah berubah dari suatu kondisi di mana kondisi itu berawal atau kondisi hari ini yang tidak lagi berhukum kepada Allah, atau kondisi hari ini yang kita hidup dalam sebuah sistem sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan, beralih menuju berubah menjadi sebuah tatanan kehidupan yang Islami. Inilah perubahan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka sudah saatnya kita berubah dari tatanan kehidupan hari ini menjadi sebuah tatanan kehidupan yang Islami. Dan bisa jadi adanya wabah COVID-19 ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia banyak sekali melakukan kemaksiatan. Maka sudah saatnya wabah COVID-19 ini menjadi pelajaran bagi kita untuk berubah
dalam menerapkan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah perubahan yang hakiki, perubahan yang menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan. Tidak hanya menjadikan Islam sebagai sebuah agama ritual yang mengatur masalah ibadah, masalah sholat, zakat, haji, dan sebagainya, tetapi kita menjadikan Islam sebagai agama sekaligus pandangan hidup yang itu kita gunakan dalam setiap lini kehidupan kita, mengatur setiap aspek kehidupan, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, ibadah, sampai pada tataran pemerintahan kita menggunakan sistem Islam. Inilah perubahan yang hakiki bagi seorang muslim atau muslimah sejati dalam mewujudkan tatanan dunia yang baru. Pertanyaannya, bagi seorang wanita, peran apa yang bisa dilakukan berbicara mengenai perubahan? Pemirsa dirahmati Allah, ketika kita membaca banyak sejarah banyak sekali perubahan-perubahan di dunia ini tidak lepas dari peran para wanita. Seperti contoh perubahan pada bangsa ini ketika bangsa ini melawan penjajahan. Banyak sekali kita temui para pahlawan wanita seperti Cut Nyak Dien yang berjuang sekuat tenaga dalam mengusir penjajah. Sejarah Islam juga mencontohkan bagaimana perubahan dalam dunia Islam itu juga ada peranan oleh para muslimah. Sebut saja Ibunda Khadijah, seorang muslimah, istri Rasulullah yang berjuang sekuat tenaga, baik jiwa raga sampai harta, dalam membantu Rasulullah untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang islami. Ibunda Khadijah adalah cerminan muslimah yang benar-benar berjuang untuk perubahan, sehingga akan terwujud tatanan kehidupan yang baru di bangsa Arab pada waktu itu. Namun sebelum terwujud sebuah kehidupan yang islami berlandaskan sistem Islam, Ibunda Khadijah telah wafat. Selain Ibunda Khadijah, ada juga Asma binti Abu Bakar, seorang sahabiah yang kalau kita kaji dalam sirah banyak sekali perannya. Salah satunya adalah pada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan baru yang berpusat di Madinah, yaitu untuk mewujudkan sebuah negara Islam, daulah Islam di Madinah Al-Munawwarah. Sungguh peran sahabiah pada waktu itu tidak lagi diragukan, banyak sekali perannya. Maka dalam perubahan era milenial hari ini, tentu kita sebagai seorang muslimah pasti ada peran yang bisa kita lakukan. Terlebih kalau kita hari ini menjadi seorang istri, atau seorang ibu, atau bahkan seorang anak, atau bahkan menjadi anggota dari bagian masyarakat. Tentu ada perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana langkah mewujudkan perubahan pada era milenial saat ini? Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah mengkaji Islam itu seperti apa, sehingga kita mengetahui seperti perubahan yang hakiki adalah perubahan di mana Islam dijadikan sebagai asas dalam setiap kehidupan. Dengan mengkaji Islam secara menyeluruh, secara kafah, kita akan mengetahui bahwasanya Islam adalah sistem kehidupan yang terbaik. Setelah kita mengkaji Islam secara kafah atau menyeluruh, langkah yang bisa kita tempuh untuk mewujudkan perubahan adalah dengan mengamalkan Islam itu sendiri seperti apa dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita akan mengetahui keberkahan dari penerapan sistem Islam itu. Yang ketiga, setelah kita mengkajinya, mengamalkan untuk diri kita, maka kita ada kewajiban untuk mendakwahkannya.
Terlebih kalau kita sebagai seorang anak, maka kita ada kewajiban mendakwahkan Islam, syariat Islam kepada orang tua kita. Kalau kita sebagai seorang istri, ada kewajiban mendakwahkan hal tersebut kepada suami kita. Kalau kita sebagai seorang ibu, ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya, maka ada peran mendakwakan Islam kepada anak-anak kita. Terlebih anak-anak kita adalah generasi-generasi masa depan yang akan menjadi pemimpin kita pada suatu masa nanti. Sehingga jika kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang amanah, maka harus dimulai dari saat ini, dimulai dari para ibu yang solihah juga. Lalu jika kita sebagai seorang individu muslim yang merupakan bagian anggota masyarakat, juga ada kewajiban mendakwahkan Islam kepada tetangga kita, sahabat kita, sehingga banyak orang akan semakin tersadarkan kepada penerapan Islam, sehingga gema kemuliaan Islam ini akan semakin santer terdengar pada pelosok penjuru wilayah. Sehingga Islam bukan sekedar lagi wacana, tapi sebuah kebutuhan yang didengungkan oleh semua orang yang nantinya Islam menjadi dasar dari sebuah negara. Inilah perubahan yang hakiki yang harusnya kita lakukan, yaitu memperjuangkan Islam untuk diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi muslimah yang mengambil peran untuk perubahan yang hakiki ini. Bukan muslimah yang berpangku tangan atau hanya menjadi penonton terhadap perubahan yang terjadi, tapi muslimah yang memiliki kontribusi besar terhadap perubahan ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di dunia maupun di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.